dicukupkan. Oke, anak-anak coba cek kanan kirinya apakah ada bangku yang kosong atau teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak? Hadir semua. Hadir semua Ibu. Oke, bagus, hadir semua. Ya, baik. Ibu punya pertanyaan nih. Kalian pernah buang sampah di sekolah? Pernah buang, Bu. Pernah, pasti pernah ya. Nah, biasanya di mana sih buang sampahnya itu? Dia di jalan, Bu. Pak, bukan di sekolah. Di sekolah ya. Harus di tempat sampah. Harus di tempat sampah. Oke. Nah, menurut kalian sampah itu boleh disatukan atau tidak sih? Dibuangnya dalam satu tempat wadah sampah yang sama gitu? Tidak, Bu. Tapi masih di sekolah juga. Iya, Bu. Nah, oke. Buat jawab pertanyaan itu, nanti pembelajaran ini anak-anak semua itu akan melakukan aksi. Nah, aksinya itu apa ya? Nah, melakukan aksi kecil untuk lingkungan bersih. Sebelum itu, Ibu izin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian akan belajar memilah sampah. Nah, lalu yang kedua, kalian akan mengukur benda menggunakan penggaris. Lalu di pembelajaran terakhir kita akan membuat poster, yaitu posternya tentang aksi kecil untuk lingkungan bersih. Oke, anak-anak. Sebelum itu Ibu mau tanya, coba kalian bayangkan kalau di sekolah kita ini buang sampahnya sembarangan, kira-kira sekolahnya akan jadi seperti apa? Bau banjir, Bu. Bau banjir. Nah, Ibu mau tanya lagi, kira-kira kebersihan itu tanggung jawab kita atau tanggung jawab orang lain? Kita. Apa? Tanggung jawab kita. Apakah kita harus menunggu orang lain membersihkannya? Tidak. Nah, jadi hari ini seperti yang Ibu tadi sebutkan, kita akan melakukan aksi kecil untuk lingkungan bersih. Nanti anak-anak melakukan aksi kecil itu, oke? Nah, agar lebih semangat, kita akan ice breaking terlebih dahulu, oke? Oke. Mau berdiri atau mau duduk? Berdiri. Mau berdiri? Yang mau duduk, acungkan tangan. Kamu sendiri di depan. Duduk aja ya, kita duduk aja. Kayak gini, kalau Ibu sebut batik, berarti kalian pegang baju. Kalau Ibu bilang batik, berarti kalian pegang mulut. Nah, kalau Ibu bilang otak, berarti pegang kepala. Oke, mulai ya. Kalau Ibu sebut konsentrasi, kalian jawab konsentrasi, dimulai, oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Batik, batu, botak, 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 batik, batu. Lebih cepat ya. Batu, batik, botak, batu, batik, botak, batu, batik, botak. Udah fokus belum? Sudah. Sudah? Mana jawabannya? Oke, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Kalian karena udah fokus dan konsentrasi, Ibu mau nunjukin nih foto ya. Kalian harus mengamati sebuah foto, bukan dong. Sama. Karena kalian ini tuh di sebuah sekolah, lihat nih. Itu di sebuah sekolah, ada di Indonesia sekolah yang lingkungannya seperti ini. Ini lingkungannya bagus gak sih? Tidak. Emang di tiga gambar ini ada apa aja? Ada campur. Ada campur itu sampah. Iya, sampah. Dia cadel. Oh, cadel. Plastik. Oh, itu ada daun. Ada makanan bekas MBG ya? Iya. Bekas MBG. Ya, betul ya semuanya. Tapi di sini lihat, ya kalian di sini lihat. Apakah plastik sampahnya sudah sesuai jenis-jenisnya? Misalnya plastik, daun-daun udah dipisahin belum? Belum. Nah, betul ya di sini tuh kelihatan banget sampahnya tuh menyatu dan kotor gitu ya. Di sini bisa dilihat kotor, sampahnya sangat banyak. Nah, makanya hari ini kita akan belajar caranya memilah dan memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Tapi ternyata ya, kalau misalnya kondisi seperti ini tuh terjadi di sekolah kita, karena petugas sekolah tuh bilang kalau
ternyata banyak siswa yang belum bisa caranya memilah dan mengelola sampah dengan baik. Makanya hari ini kita akan belajar. Siap untuk belajar? Siap. Ibu mau masukin daun ke sampah pertama. Terus ibu punya sampah ini nih, bekas MBG. Udah dibersihin, sudah kering. Ibu mau masukin ke sampah, ke tempat sampah pertama. Nah, dari jenis-jenis sampah yang dimasukkan ke sampah pertama, itu tuh termasuk jenis sampah apa sih? Organik. Kenapa bisa disebut organik? Karena Apa? dia bisa Bisa? Ya, boleh dibantu Farah. Bisa busuk. Bisa busuk. Apalagi? Terurai. Betul ya? Sampah organik itu bisa terurai dan bisa membusuk. Nah, sekarang ibu punya sampah ini nih, botol plastik. Ini sampah bekas jajan kalian, jajan basreng, ibu masukkan ke sini. Nah, dari jenis sampah yang ibu masukkan itu termasuk jenis sampah apa? Anorganik. Berarti terbalikan dengan organik. Kalau anorganik itu sampahnya seperti apa? Tidak bisa terurai. Apalagi? Tidak bisa terurai. Apalagi? tidak bisa membusuk. Nah, tidak bisa membusuk. Beda ya, seperti ini. Ini mah nih contohnya. Ini bisa membusuk apa enggak? Bisa. Jadi dapat kita simpulkan ya, kalau misalnya organik itu sampah sisa makhluk hidup, bisa membusuk, bisa terurai. Nah, kalau anorganik itu buatan manusia, tapi bisa dibuat kerajinan, ya bisa didaur ulang kalau kayak gini. Oke, ibu sekarang hari ini menu MBG-nya tadi udah ya makan MBG? Sudah. Nah, menu MBG-nya buah semangka nih juga dapat nih. Nah, kalau misalnya kalian udah makan buah semangka ya dari MBG, kalau misalnya kalian mau buang sampah, apakah langsung kayak gini? Atau apa yang kalian lakukan untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya? Yang tahu gimana caranya? Dipisah. Gimana? Apa yang dipisah? Itu buahnya sama plastiknya. Ya, keluarin dulu. Yang ini dibuang ke sampah apa? Organik. Oke, organik. Kalau ini? Anorganik. Kenapa ini dimasukkan ke anorganik? Karena tidak bisa membusuk. Oke, bagus. Jadi semuanya anak-anak sudah paham ya ada berapa jenis-jenis sampah dan apa saja ya jenis-jenis sampah. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan mengatasi dan cara mengelola sampah dengan baik. Bapak mau melanjutkan apa yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Mami. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penjaga sekolah kita bilang bahwa sekolah kita ternyata sama seperti yang ada di gambar. Nah, jadi Bapak ini di sini ingin bertanya kepada anak-anak, jika sekolah kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Coba, ada yang tahu jawabannya apa? Nah, kita cari bersama-sama. Tapi sebelum itu, Bapak akan bagikan dulu kelompoknya. Coba lihat. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Mati? Oke. Nah, di sini Bapak bagikan dulu. Oke, di sini Bapak punya KPD yang harus kalian kerjakan. Coba ini dulu pada sini. Nah, Dinda, coba dibaca terlebih dahulu halaman pertama. Halaman pertamanya boleh dibaca oleh Elsa. Di halaman pertama itu ada LKPD, aksi kecil untuk lingkungan bersih, kelas 3 sekolah dasar. Terus ada nama kelompok dan nama anggota. Nah, di situ tertera ya bahwa ada nama kelompok dan nama anggota. Silakan kalian pilih nama kelompoknya mau apa. Bapak tentukan pilih dari kawan. Lanjut di halaman kedua. Di halaman kedua dibacakan oleh Adinda. Petunjuk pengerjaan. Yang pertama, bacalah setiap petunjuk dengan seksama. Yang kedua, diskusikan bersama kelompokmu. Yang ketiga, tuliskan jawaban dengan rapi. Yang keempat, kerjakan secara jujur dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Adinda. Nah, tadi telah dibacakan ya kegiatan-kegiatannya. Pertama, kita akan mengamati berbagai jenis
sampah. Tadi Bapak kan sudah ajak kalian semua keluar mengumpulkan sampah. Mana sampahnya coba? Lihat tuh. Ada yang ada sampahnya? Wih, banyak banget. Ternyata sampahnya banyak sekali ya di sekolah kita. Nah, itu disimpan terlebih dahulu. Sekarang coba dibuka halaman ketiganya, kegiatan pertama. Mana? Sudah ada? Sudah. Nah, coba di situ kalian harus memilah dulu seperti tadi yang Ibu mau dilakukan. Mana sampah organik, mana sampah anorganik. Sampah anorganik, terus ini sampah organik. Oke, jika sudah tadi dipilah sampah yang tadi kalian temukan, sekarang coba buka lagi halaman selanjutnya. Nah, di situ berarti kita melakukan kegiatan kedua, yaitu mengukur sampah yang kalian temukan. Tapi sebelum itu, Bapak di sini bagikan dulu sketsa yang harus kalian ukur sesuai dengan sampahnya. Ini, silakan diukur dulu sketsanya, lalu ukur sampahnya sesuai dengan sketsa. Oke, mohon perhatiannya dulu anak-anak. Ke depan. Anak-anak. Silakan yang ke depan. Nah, di sini Bapak punya alat bantu untuk kalian membuat poster. Ini apa? Krayon. Betul sekali. Bapak nanti berikan kepada satu kelompok satu. Silakan. Ini sampai sini 8 cm. Berarti ini 8. Ini enggak? Ini 8 cm. Ini ya. Ini tandain. Kucing. Nih, siapa mau kucing? Kamu. Kucing. Nah. Berarti bentuknya mirip-mirip banget. Baik ciptanya. Dimasukin. Kau pegang ini? Boleh? Supaya aku lebih bermanfaat. Sampai juga tadi juga bermanfaat. Nah, kalau sudah, coba rapikan kembali semua yang ada di atas mejanya. Sampah-sampahnya masukkan lagi ke kreteknya. Coba masukin lagi. Tadi mana krayon yang Bapak pinjamkan? Coba, boleh Bapak memintanya kembali. Ya. Terima kasih Elsa. Jika semuanya sudah dikerjakan di dalam KPD, selanjutnya oleh Ibu Talita ya. Tadi sudah dikerjakan posternya? Sudah. Ada juga sudah? Sudah. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil yang telah kalian kerjakan di depan kelas. Nah, sekarang kelompok mana yang mau presentasi ke depan? Kelompok 2. Kelompok 2, oke, boleh silakan maju ke depan. Semuanya ya. Oke, silakan dibuka dulu. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ya akan mempresentasikan Ini hasil hasilnya kita poster yang buat. Nah, ini tuh ada bola dunia. Bola bumi. Ini ada bumi. Terus Nah, di bawahnya tulisannya sampah yang dipilah lebih mudah didaur ulang. Nah, ini tuh ada gambar-gambarnya yang mudah didaur ulang kayak botol, terus apa bekas susu, terus kalau Dari kelompok 1 ada tanggapan? Oke, good job. Kelompok 2 silakan ditutup. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua hebat ya, sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menuntaskan tugasnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari poster yang telah dibuat oleh kelompok 1 dan kelompok 2, menurut kalian poster mana yang bisa dijadikan solusi paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan nih? Menurut kalian poster mana yang jauh lebih efektif? 2. Poster kelompok 1, kenapa? Dagang sampah lebih bisa teratur sampahnya. Oke, itu jawab kelompok 1. Jadi menurut kelompok 1, solusi yang paling efektif itu poster dari kelompok 1. Nah, kalau menurut kelompok 2 sendiri gimana nih? Poster mana yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah? Kelompok 2. Kelompok 2, kenapa? Karena kalau misalnya kita mendaur ulang sampah yang
itu jadi bisa diperjualbelikan jadi duit. Oke. Ibu boleh menanggapi yang kelompok 2? Boleh apa? Kalau kelompok 2 kan itu urusannya anorganik doang. Terus berarti organiknya juga tertata nggak diurusin. Iya benar. Menurut kamu gimana nih tanggapan Farah tadi? Nah kan ini tuh kita tuh posternya jadi yang anorganik doang. Ya. Nah, kompos, tapi beda lagi posternya masih dibuat. Oke, good job ya kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dari kedua kelompok itu posternya sama-sama bisa dijadikan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan ya. Jadi karya pengelolaan sampah yang baik itu bisa dimanfaatkan untuk karya yang kreatif seperti poster yang telah dibuat. Oke, baik. Nah, coba dari kegiatan pembelajaran tadi, mau tanya, kita hari ini sudah belajar apa saja? Memilah sampah, Bu. Memilah sampah. Kenapa kita harus memilah sampah organik dan juga anorganik? Karena bisa didaur ulang. Karena bisa didaur ulang. Terus, kapan kita menggunakan satuan sentimeter? Ibu, Boleh, Farah? pas ngukur barang-barang yang kecil, kalau misalnya sepertinya meter. Iya, betul. Terus yang terakhir, bagaimana poster yang kalian buat tadi dapat membuat kita menjaga lingkungan? Boleh, udah. Ada slogannya dan di situ ada kata-kata supaya kita sadar bahwa kita harus menjaga atau membuang sampah ke tempat sampah. Iya, betul jawabannya. Nah, jadi sampah itu betul ya, tadi kita harus pilah menjadi organik dan juga anorganik supaya mudah dikelola dan juga kita dapat mendaur ulangnya. Terus juga untuk satuan sentimeter itu kita menggunakan penggaris untuk mengukur benda-benda yang ukurannya itu hampir sama dengan penggaris gitu ya. Terus untuk poster itu adalah media yang bisa kalian gunakan untuk memberitahu kepada orang-orang di sekitar kita untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, sekarang ibu mau membagikan evaluasi kepada anak-anak. Ini dikerjakan sekalian gitu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang karena pembelajaran kalian sudah selesai, ibu mau apresiasi dulu anak-anak hari ini karena sudah bekerja sama dengan baik, kemudian juga sudah aktif berdiskusi. Nah, tapi ibu mau beri tugas nih kepada anak-anak di rumah. Nanti di rumah silakan amati 3 sampah, baik itu organik ataupun anorganik. Kemudian setelah diamati, kemudian kalian tulis di buku catatan masing-masing ya. Mati. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat kompos dari sampah organik. Nah, oke, kalau begitu kita tutup. Ada yang ingin doa? Boleh, Kak? Sebelum pulang, baiknya kita berdoa dan lebih dengan berdoa mulai. Berdoa gitu kan. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi